tantangan terbuka dari seorang kader PDIP yang membelot kepada mentor yang telah membesarkannya sampai kemudian menjadi 2 periode. Ini jadi semacam mulai cari gara-gara lah ya, jauh sebelum pemilu berlangsung. Mana yang mau nyalek? Nyalek. Oh, berarti incumbent nyalek lagi. Oke, nyalek. Oke. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan adalah salah satunya ini antar caleg. Kedepannya harus dibagi teritori supaya tidak saling bergesekan, dia tidak saling memakan suara kawannya sendiri. Pesan yang saya sampaikan tadi bukan pesan saya sebagai ketua umum, tapi pesan saya sebagai bakal calon legislatif RI Dapil 5 Jawa. Kaisang menyampaikan hal itu ketika dia menghadiri Rakerda Partai Solidaritas Indonesia Kota Solo Sabtu 25 Juli. Dia hanya menyampaikan pernyataan tadi memang terkesan sambil lalu. Tapi ini maknanya sangat dalam, ini simbolisme politik tingkat tinggi. Kita melihat ini sebagai sebuah gong yang sudah ditabuh, gong yang sudah ditalu, ini seteru antara dua dinasti. Pertarungan ini kan mempertemukan representasi langsung dari terah politik Joko Widodo melalui putra bungsunya Kaisang Pangarep dengan terah Soekarno melalui Puan Maharani dan ini adalah seorang putri Megawati. Dan sekaligus ini narasumber menilai keputusan Kaisang Pangarep maju di Dapil Jawa Tengah 5 bukan sekedar mencari kursi DPR, melainkan sinyal dimulainya pertarungan politik antara kubu Joko Widodo dan kubu Megawati Soekarno Putri. Dengan memilih basis kuat PDIP di Solo Raya, Kaisang dinilai mengirim tantangan langsung kepada Puan Maharani. Jika kontestasi ini benar terjadi, duel Kaisang versus Puan berpotensi menjadi salah satu pertarungan politik paling panas dan paling disorot menuju pemilu 2029. Kalah suara tapi menang pesan, bisa seperti itu. Jadi ini betul-betul skenario atau strategi yang sangat menarik. Kenapa? Tentu saja namanya perang psikologis, ya, psychological warfare. Ini selain menyampaikan pesan tadi ingin merebutkan yang banteng, saya kira ini bagian dari upaya meruntuhkan tembok psikologis kader dan pemilih. Kenapa? Karena menantang PDIP di basisnya jelas ini nggak main-main. Jadi kelihatannya Jokowi mencoba menghilangkan ketakutan. Karena selama puluhan tahun Jawa Tengah dan khususnya Solo Raya dianggap sebagai wilayah yang paling suci yang tidak bisa disentuh oleh kekuatan politik lain. Dan kemudian dia mencoba kira-kira membuat udahlah seperti gayanya Jokowi seperti biasa, normalisasi saja persaingan dia katanya. Dengan majunya Kaisang melawan Puan, PS itu kan juga sedang mengirim pesan kepada pemilih tradisional bahwa PDIP itu bisa dilawan dan bisa dikalahkan di rumahnya sendiri. Dan begitu tabu ini berhasil dipecahkan, itu kan para pemilih pasti tidak akan lagi ragu untuk beralih, terutama yang kita sebut sebagai pemilih mengambang, swing voters. Nah, tapi kalau kemudian konteksnya gitu dalam kosmologi Jawa, ini juga menjadi ajang pembuktian wahyu politik dari Jokowi tanpa jabatan presiden. Ini kalau memang bisa menang, itu adalah ajang pembuktian apakah Jokowi efek masih bekerja secara magis di akar rumput tanpa adanya instrumen kekuasaan formal ketika dia masih menjadi presiden seperti bansos atau penegakan hukum yang melekat pada jabatan presiden. Kemudian juga ini soal adu loyalitas, adu kesaktian legitimasi. Jika loyalis Jokowi di Solo Raya tetap solid memilih Kaisang, meskipun Jokowi sudah purna tugas, hal ini membuktikan bahwa basis masa Joko Widodo adalah personal loyalty, bukan sekedar kepatuhan kepada pemegang kekuasaan. Ini saya kira yang akan menjadi tamparan keras bagi narasi PDIP yang selama ini menyebut kalau Jokowi itu besar karena dibesarkan oleh partai. Kata Pramono kan katanya tidak ada kader yang sukses itu yang dan kader itu bisa besar setelah dia meninggalkan partai. Ini kan jelas yang dimaksud tentu saja ya Jokowi. Nah, ini akan menjadi ujian. Tetapi bagi kader PDIP ini saya kira kita bisa sebutnya sebagai strategi beyond limits. Ya, itu mengatasi batas kemampuan mereka ya untuk dipacu agar mereka bisa lolos parliamentary threshold dengan bertarung dengan
Narasumber menilai langkah Kaisang Pangarep maju di Dapil Jawa Tengah 5 bukan sekedar perebutan kursi DPR, tetapi bagian dari perang psikologis untuk menantang dominasi PDIP di Solo Raya. Menurut analisisnya, strategi ini bertujuan mematahkan anggapan bahwa basis politik PDIP tak bisa digoyang, sekaligus menguji apakah pengaruh Joko Widodo masih kuat setelah tak lagi menjabat presiden. Jika berhasil, langkah ini dinilai dapat mengubah peta persaingan politik menuju pemilu 2029. Ya, faksi Jokowi kemungkinan besar akan menggunakan pendekatan kultural yang halus, soft power ya, kalau ini khas gaya politik Jawa yang mengutamakan harmoni di permukaan tetapi agresif di akar rumput. Bagaimana strateginya? Membaca gaya dan strategi politik Jokowi dan anak-anaknya, setidaknya kita bisa membaca ada semacam empat petunjuk, 4 clue gitu ya. Satu, pasti ini akan ada narasi melanjutkan warisan asli dalam tanda petik dari Jokowi. Strateginya pasti Kaisang tidak akan menyerang Puan atau PDIP. Sebaliknya dia akan memposisikan diri sebagai penerus sah dari program-program merakyat milik Jokowi seperti KIP, KIS, bansos, pembangunan infrastruktur lokal dan sebagainya. Jadi kira-kira pesannya, jika Anda rindu gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang merakyat, sayalah representasi biologis dan ideologisnya di Solo Raya. Ini bisa membuat pemilih yang secara afiliasi politik selama ini berada pemilih tradisional PDIP merasa tidak mengkhianati partai, melainkan sedang merawat warisan putra daerah mereka sendiri, yakni Joko Widodo. Yang kedua, ini kalau kita amati dari sisi Kaisang, ini adalah politik gaya anak muda versus feodalisme. Strateginya menampilkan kontras gaya kampanye. PDIP kan seringkali menggunakan pendekatan struktural yang formal dan instruktif. Kaisang kemungkinan akan menggunakan gaya pop culture, belusukan, santai nongkrong di angkringan, menggelar turnamen e-sport, menggunakan media sosial secara jenaka dan lain-lain. Pesannya tanpa perlu mengejek Puan. Perbedaan gaya ini secara otomatis mengirimkan pesan yang subliminal. Kaisang adalah simbol masa depan yang egaliter, sementara Puan adalah simbol elitisme tradisional. Yang ketiga, saya mengidentifikasi ini gerakan senyap operasi akar rumput. Strateginya bagaimana? Ini adalah keahlian tradisional dari Jokowi. Kampanye pasti dia tidak akan mengandalkan panggung megah yang provokatif, melainkan gerakan dari pintu ke pintu, door to door, kayak dia Bagus Bago gitu ya. Yang sekarang tapi akan dilakukan oleh relawan non-partai. Nah, mereka itu akan menyentuh simpul-simpul komunitas lokal seperti kelompok tani, tukang bakso, ojek online, dan Karang Taruna. Pesannya pendekatan personal yang langsung menyentuh kebutuhan dapur warga, perut kenyang, dompet aman. Jauh lebih efektif meruntuhkan loyalitas ideologis partai daripada pidato politik di podium. Narasumber memetakan 4 strategi yang dinilai akan menjadi senjata utama Jokowi dan Kaisang di Solo Raya. Mengusung narasi keberlanjutan warisan Jokowi, memainkan politik anak muda, memperkuat gerakan akar rumput, serta membidik kantong-kantong kekecewaan di internal PDIP. Jika strategi ini berjalan efektif, pertarungan di kandang banteng berpotensi menjadi salah satu duel politik paling sengit dan paling menentukan menuju pemilu 2029. Keempat itu memanfaatkan kelemahan struktural PDIP di lokal ya. Strateginya misalnya menampung faksi-faksi atau tokoh-tokoh lokal di Solo Raya yang selama ini merasa terpinggirkan oleh kebijakan internal PDIP. Misalnya dalam penentuan jabatan kepala daerah atau pengurus cabang. Dan kemudian PSI akan membuka pintu lebar-lebar sebagai wadah baru bagi mereka yang kecewa dengan manajemen internal banteng. Sehingga perlawanan terjadi dari dalam sistem itu sendiri. Perbandingan gaya personal ini ya, Megawati versus Jokowi, Puan Maharani versus Kaisang, ini merupakan titik yang paling krusial kalau saya lihat ya, karena menyentuh aspek psikologi massa secara langsung di Solo Raya. Dalam politik budaya politik Jawa itu kemampuan untuk memperlihatkan sikap handap asor ya, rendah hati dan membaur tanpa jarak itu memiliki daya pikat yang sangat kuat bagi pemilih wong cilik. Kontras gaya personal ini menciptakan dua narasi yang bertolak belakang kalau kita head to head antara Kaisang dengan Puan Maharani. Jadi kalau kita lihat gayanya Kaisang yang selengekan, ini pasti dia akan melakukan langkah-langkah dekonstruksi status anak presiden versus Trahningrat gitu ya. Kaisang ini kan kasual dan egaliter. Meskipun berstatus anak presiden, penampilannya yang sering menggunakan kaos oblong, bercanda self-depreciating, ini merendahkan diri sendiri untuk humor, dan gaya selengekan justru meruntuhkan barikade formalitas. Ini yang membuat
publik merasa dia adalah bagian dari kita, kayak dulu ya Jokowi adalah kita gitu, bukan sosok yang harus disembah. Bahwa kemudian setelah dia jadi presiden dia menempatkan diri sebagai Raja Jawa, itu lain lagi. Ini kan soal kampanye ya. Puan Maharani bagaimana? Ya seperti biasa kita lihat dia kan terlihat protokoler dan menjaga jarak gitu ya. Sebagai cucu proklamator dan Putri Megawati, Puan ini tumbuh dalam lingkungan kepemimpinan struktural yang sangat kental. Gaya bicaranya yang instruktif dan pengawalan yang ketat seringkali mempertegas batas elit dan rakyat biasa. Ini membuat interaksinya di lapangan terasa kurang natural bagi sebagian anak muda. Yang berikutnya itu relevansi komunikasi era digital. Nah ini saya kira Kaisang di sini jagonya kalau dilawankan dengan Puan jelas jauh ya, karena dia menguasai bahasa komunikasi Gen Z dan milenial. Dia kan sering banget itu menggunakan meme, aktif di platform modern, kayak dulu dia juga bisa pakai topi kolektor, kecebong dan sebagainya. Dan dia tidak ragu-ragu masuk ke ruang-ruang publik informal seperti yang saya sebutkan tadi, ada angkringan atau komunitas kreatif tanpa agenda yang terlihat kaku. Sementara pendekatan Puan itu lebih mengandalkan mobilisasi massa partai melalui rapat. Narasumber menilai pertarungan Kaisang Pangarep dan Puan Maharani bukan hanya soal perebutan suara, tetapi juga benturan dua gaya politik. Kaisang dinilai mengandalkan citra anak muda yang santai, dekat dengan publik, dan kuat di media sosial. Sementara Puan membawa pendekatan politik yang lebih struktural dan formal. Menurut analisis tersebut, duel gaya kepemimpinan ini berpotensi menjadi faktor penentu dalam memperebutkan suara pemilih muda, sekaligus menguji apakah dominasi PDIP di Solo Raya masih mampu bertahan menghadapi strategi baru kubu Joko Widodo menuju pemilu 2029. Rapat akbar, instruksi lisan ke pengurus cabang, baliho-baliho besar yang formal seperti dulu dia lakukan. Pendekatan ini memang efektif menjaga barisan kader yang loyal, tetapi kurang efektif untuk menggait pemilih muda baru yang tidak menyukai formalitas organisasi. Nah, bagaimana dampak pertarungan di Dapil 5 ini? Ini saya kira akan sangat ditentukan sejauh mana Kaisang bisa mengkonversi gaya kasualnya menjadi impresi bahwa dia lebih mendengarkan ketimbang memerintah. Jika PDIP tidak melakukan penyesuaian gaya komunikasi Puan di lapangan, impresi kaku tersebut bisa menjadi titik lemah yang dieksploitasi untuk mengikis suara mengambang. Jadi kita bisa melihat bahwa pengumuman yang dilakukan jauh-jauh hari ini jelas bukan sebuah kebetulan. Ini adalah pernyataan sikap, ini statement of intent yang sengaja dilempar ke publik sebagai bagian dari kalkulasi yang sangat matang. Saya mencatat beberapa maksud strategis dari deklarasi dini ini ya. Satu, mengunci panggung dan mematok wilayah, misalnya dengan mengumumkan dapil sejak awal. Kaisang secara psikologis sudah mematok Solo Raya sebagai wilayah operasi utamanya. Dia memberi sinyal kepada khususnya PDIP dan partai-partai lain agar ikut menghitung ulang peta kekuatan mereka di wilayah tersebut. Dengan jauh-jauh hari mengumumkan ini, dia punya waktu yang panjang untuk menggerogoti basis massa. Dia menghadapi struktur PDIP yang sangat solid di Jawa Tengah, tidak bisa dilakukan hanya dalam hitungan bulan. Karena itu dia harus mulai dari sekarang. Dan deklarasi dini ini memberi waktu bagi mesin politik PSI dan jaringan relawan Jokowi untuk melakukan penetrasi senyap secara bertahap dari pintu ke pintu selama beberapa tahun ke depan. Yang juga tidak kalah pentingnya ini adalah tes ombak, testing the water. Karena pengumuman ini berfungsi untuk melihat reaksi pasar politik, bagaimana respon publik, media, dan khususnya bagaimana langkah antisipasi yang akan diambil oleh PDIP. Reaksi tersebut akan menjadi data berharga bagi faksi Jokowi untuk mengevaluasi, memetakan kelemahan lawan, dan menyempurnakan strategi kampanye yang sebenarnya. Pertarungan ini. Narasumber menilai deklarasi dini Kaisang Pangarep maju di Dapil Jawa Tengah 5 bukan langkah spontan, melainkan manuver politik yang telah diperhitungkan. Menurut analisisnya, pengumuman jauh sebelum pemilu 2029 bertujuan mengunci Solo Raya sebagai medan pertarungan, menguji respons publik dan PDIP, sekaligus memberi waktu membangun kekuatan akar rumput. Jika strategi ini berjalan sesuai rencana, kontestasi Kaisang versus Puan Maharani berpotensi menjadi salah satu duel politik paling panas dan paling menentukan menuju pemilu 2029. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.